Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam. Hari ini saya mengajak Anda untuk kembali mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Yesus menyampaikan wejangan ini kepada murid-muridnya. Tidak ada pohon baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan tidak ada pula pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal dari buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri orang tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Tetapi orang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Sebab yang diucapkan mulut meluap dari hati. Mengapa kalian berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kalian tidak melakukan apa yang kukatakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan sabdaku serta melakukannya, aku mengatakan dengan siapa ia dapat disamakan. Dia itu sama dengan orang yang mendirikan rumah. Ia menggali dalam-dalam dan meletakkan dasar di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyangkan, karena dibangun dengan kokoh. Sebaliknya barang siapa mendengar sabdaku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika dilanda banjir, rumah itu segera roboh dan hebatlah kerusakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih. Dalam firman Tuhan hari ini kita diajak untuk tidak sekedar mendengarkan firman-Nya, tapi melakukan firman-Nya dalam kehidupan kita masing-masing. Firman Tuhan menuntun kita untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Kita dihadapkan pada tawaran-tawaran duniawi yang semakin canggih. Tetapi justru firman Tuhan menuntun kita sampai pada hidup yang kekal. Maka mari Bapak Ibu, kita berjuang untuk mendengarkan firman Tuhan dan melakukan itu. Kita tidak sekedar berdoa, berseru memanggil nama Tuhan, tapi tidak melakukan kehendak-Nya. Kita harus berseru kepadanya. Dan kita juga harus melakukan apa yang Ia perintahkan dalam kehidupan kita. Supaya kita termasuk orang yang mendirikan rumah dengan dasar yang kuat. Agar ketika datang badai, kita tidak goyah. Kalau kita membangun hidup kita di atas firman Tuhan, selalu mendekatkan diri kita dengan Dia, sebesar apapun badai pergumulan kita, seberat apapun dosa-dosa kita, Dia merangkul kita. Dia akan membuat kita menjadi kokoh, karena kita belajar dari segala kelemahan kita dan mengambil langkah untuk memperbaiki diri, lalu melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Mari kita berseru kepada Tuhan dan sekaligus kita melakukan apa yang Ia perintahkan, agar hidup kita menjadi berkat bagi hidup kita sendiri dan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari terus lakukan kebaikan, agar kebaikan mengikuti hidup kita, agar kebaikan yang kita lakukan menjadi berkat bagi kita. Mari Bapak Ibu, tetap semangat. Apapun tantangannya, apapun situasi hidupmu hari ini, Tuhan selalu menyertai Anda semua. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih,
Setelah kita diteguhkan oleh firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas rahmat kehidupan berkat berlimpah yang masih Engkau berikan kepada kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Tambahkan iman kami Tuhan, agar dalam kehidupan ini kami tidak sekedar menjadi pendengar sabda-Mu, tapi juga pelaku sabda-Mu dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk melakukan hal-hal sederhana dengan cinta yang besar. Berkati kami semua dalam pekerjaan kami hari ini. Kami puji Engkau Bapa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.